Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, perkenalkan kami dari kelompok 9A dengan anggota Anas Iqbal, Armida, Erina, Nabila, dan Sri Utami akan mempresentasikan hasil laporan blog analisis sumber daya lahan air di Das Widoro. Das merupakan hubungan interaksi sistem dengan tiap sumber daya yang terdiri atas unsur abiotik dan biotik. Unsur das harus dimanfaatkan sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan das. Pengolahan das harus diupayakan agar ekosistem terjaga dan sehingga tercapai kelestariannya. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis kemampuan lahan dan kesesuaian lahan, menyusun rekomendasi penggunaan lahan, mengidentifikasi dan menganalisis sumber daya air, serta menyusun rekomendasi dan pengelolaan sumber daya air di Das Widoro. Next. Ya, yang pertama adalah peta satuan lahan sebagai unit analisis. Pembuatan peta satuan lahan dilakukan dengan delineasi manual berdasarkan morfologi menggunakan data Das Widoro, hillside, slope, dan kontur. Batas Das Widoro diperoleh dari delineasi manual menggunakan data Sungai Widoro dan hillside. Das dibatasi oleh igir di sekitar sungai yang menjadi acuan dalam delineasi batas das. Lanjut. Berdasarkan identifikasi dan delineasi manual, pada das didapatkan satuan lahan pada Das Widoro terbagi menjadi crest, upper slope, middle slope, lower slope, flat, dan open depression berupa sungai. Bagian hulu Das Widoro di utara adalah perbukitan yang merupakan bagian dari perbukitan struktur Batu Agung, sedangkan bagian selatan adalah dataran yang merupakan bagian dari Cekungan Wonosari. Setiap satuan lahan memiliki kondisi yang berbeda berdasarkan faktor pembatasnya. Lanjut. Selanjutnya, analisis kemampuan lahan. Analisis kemampuan lahan dilakukan secara otomatis menggunakan dua metode, yaitu weight factor matching dan arithmetic matching. Metode ini dilakukan dengan cara mencocokkan antar kriteria kesesuaian lahan dan data kualitas lahan yang ada dan diberi skor tertentu. Kelas kemampuan lahan yang digunakan sebagai acuan dalam klasifikasi lahan berdasarkan kemampuan lahan ini diantaranya adalah kemampuan lahan berdasarkan faktor pembatas permeabilitas, ancaman banjir, kedalaman tanah, tekstur tanah, batuan, dan kemiringan lereng. Hasil dari perhitungan kelas kemampuan lahan menggunakan metode ini diklasifikasikan menjadi 8 kelas kemampuan lahan, di mana pada Das Widoro didominasi oleh kelas lahan 4E. Berdasarkan peta kemampuan lahan metode arithmetic matching, terdapat dilihat bahwa Das Widoro didominasi oleh kemampuan lahan kelas 1. Kelas kemampuan lahan kelas 1 merupakan kelas lahan yang paling sesuai karena pada lahan dengan kemampuan lahan kelas 1 memiliki topografi yang landai sehingga kemungkinan untuk menjadi erosi sangat kecil. Jenis tanah pada kelas 1 cenderung subur dan lunak sehingga memiliki drainase tinggi dan cukup mudah untuk diolah karena tidak banyak batuan di dalamnya dan dapat merespon pupuk dengan baik. Selanjutnya adalah analisis kesesuaian lahan pertanian. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kesesuaian lahan Das Widoro untuk tanaman kacang tanah dan singkong. Metode yang digunakan adalah metode matching dengan teknik berupa weight factor matching dan arithmetic matching. Hasil analisis kesesuaian lahan ini berupa pengkelasan tiap satuan lahan ke dalam kelas kesesuaian lahan, baik itu S1, S2, S3, ataupun N. Next. Berikut merupakan hasil dari analisis kesesuaian lahan pertanian untuk kacang tanah dan singkong. Kesesuaian lahan metode weight factor matching didasarkan pada faktor pembatas yang dianggap paling menghambat dan arithmetic matching didasarkan pada kelas yang paling dominan. Pada metode weight factor, metode weight factor, kacang tanah didominasi kelas S3 dengan faktor penghambat berupa kedalaman tanah dan singkong didominasi dengan kelas N dengan faktor penghambat berupa kedalaman tanah juga. Pada metode aritmetik, kacang tanah dan singkong sama-sama didominasi dengan kelas S1. Next. Berikutnya adalah analisis kesesuaian lahan non-pertanian. Metode yang digunakan adalah metode berjenjang tertimbang, di mana kesesuaian lahan non-pertanian yang kita ambil adalah untuk permukiman. Next. Berikut merupakan hasil dari analisis kesesuaian lahan permukiman Das Widoro. Berdasarkan analisis tersebut, Das Widoro terbagi menjadi 4 kelas, yaitu S1, S2, S3, dan N. Berdasarkan peta, semakin tua warna biru wilayahnya, maka semakin tinggi tingkat kesesuaiannya. Untuk kelas S1 dan S2 yang sesuai untuk permukiman terletak di dataran bagian selatan Das, sedangkan kelas N yang tidak sesuai untuk permukiman berada di perbukitan struktural Batu Agung bagian utara Das. Dan untuk kelas S3 yang memiliki kesesuaian marginal sebenarnya masih dapat dijadikan lahan permukiman dengan syarat harus ada modifikasi konstruksi bangunan. Next.
Selanjutnya adalah analisis ketimpangan lahan Daswidoro. Analisis ketimpangan lahan di Daswidoro dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan antara peta kemampuan lahan dengan peta penggunaan lahan di Daswidoro. Kemudian dilakukan identifikasi penggunaan lahan yang kurang atau tidak sesuai dengan peta kemampuan lahan. Next. Berdasarkan identifikasi dan analisis peta kemampuan lahan dan peta penggunaan lahan, dapat diketahui bahwa pada kelas kemampuan lahan 1 dan 4 tidak terjadi ketimpangan lahan. Namun pada kemiringan lereng yang terjal harus memperhatikan kemungkinan terjadinya erosi jika dimanfaatkan untuk penggunaan lahan berupa permukiman maupun pertanian. Bagian hulu des yang memiliki kemiringan lereng yang terjal dapat mengakibatkan erosi dan degradasi lahan maupun air, sehingga perlu dilakukan pemantauan dan pengelolaan lebih lanjut untuk meminimalisir terjadinya ancaman berupa erosi. Sementara itu pada kelas kemampuan lahan kelas 1 dan 3, kelas 2 dan 3, penggunaan lahannya sudah sesuai dengan evaluasi kemampuan lahannya. Selanjutnya adalah analisis rekomendasi penggunaan lahan. Metode yang digunakan adalah dengan melakukan overlay pada kelas kesesuaian lahan dan juga di overlay dengan peta penggunaan lahan untuk mengetahui kondisi existing. Dipertimbangkan juga rencana tata ruang wilayah yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Next. Dan hasilnya adalah penggunaan lahan yang direkomendasikan. Yang pertama untuk kawasan pertambangan Breksi dan Tanah Uruk meliputi Desa Bunder, Desa Putat, Desa Ngelegi, dan Desa Ngalang. Kemudian kawasan pertanian yang sesuai adalah komoditas kacang tanah dan singkong, serta kawasan pariwisata dipilih di Desa Ngelanggeran, dan kawasan permukiman terutama banyak sesuai di bagian tengah dan hilir das. Next. Yang pertama adalah analisis ketersediaan air meteorologis. Analisis ini dilakukan dengan cara menghitung neraca air metode thermometer meter. Data yang digunakan untuk perhitungan ini adalah data time series tahun 1979 hingga 2013 berupa data curah hujan, suhu rata-rata bulanan, dan nama penyinaran matahari pada 6 stasiun hujan sekitar Daswidoro. Berdasarkan nilai ketersediaan air meteorologis ini, nantinya dapat dilihat besarnya surplus air pada bulan yang bersangkutan. Next. Memasuki bagian hasil, dilihat dari kedua tabel tersebut, neraca air Daswidoro memiliki kecenderungan surplus, di mana das ini memiliki curah hujan yang cukup tinggi dengan evapotranspirasi rendah, sehingga ketersediaan air yang bersumber dari hujan cukup untuk memenuhi kebutuhan air. Pada probabilitas 60%, surplus berlangsung selama 8 bulan, dan defisit selama 4 bulan, dengan ketersediaan air terbanyak pada bulan Februari sebesar 237,2 mm, dan untuk probabilitas 80%, surplus berlangsung selama 6 bulan, dan defisit berlangsung selama 6 bulan dengan ketersediaan air terbanyak pada bulan Maret sebesar 153,8 mm. Next. Selanjutnya adalah analisis ketersediaan air permukaan atau debit andalan. Analisis ketersediaan air permukaan di Daswidoro dihitung dengan menggunakan nilai direct runoff atau DRO yang diperoleh dari hasil analisis ketersediaan air meteorologis. Nilai DRO diperoleh dari nilai surplus pada bulan tersebut dan bulan sebelumnya, dengan asumsi nilai surplus yang terjadi setiap bulannya yaitu 50% akan menjadi aliran permukaan dan 50% akan menjadi imbuhan. Perhitungan ketersediaan aliran permukaan dilakukan dengan mengalihkan nilai DRO setiap bulan dengan luas das. Probabilitas yang digunakan adalah probabilitas 60% dan 80% sesuai dengan tujuan pemanfaatan yaitu pertanian. Next. Ketersediaan air permukaan probabilitas 80% pada tabel menunjukkan bahwa ketersediaan air yang paling tinggi terjadi pada bulan Maret yaitu sekitar 2 miliar meter kubik. Nilai DRO tertinggi terjadi pada bulan Maret disebabkan karena nilai DRO dihitung berdasarkan setengah nilai surplus dari bulan Februari dan setengah dari bulan Maret. Sementara itu ketersediaan air permukaan yang rendah terjadi pada bulan Juni yaitu sekitar 161 juta meter kubik. Hal ini disebabkan pada bulan Juni tidak memiliki surplus air. Selanjutnya, defisit air yang terjadi pada bulan Juli hingga November menyebabkan tidak adanya air yang mengalir pada bulan tersebut. Next. Ketersediaan air permukaan probabilitas 60% pada tabel menunjukkan bahwa ketersediaan air yang paling tinggi juga terjadi pada bulan Maret yaitu sekitar 3 miliar meter kubik. Sementara itu ketersediaan air permukaan yang rendah terjadi pada bulan Juli yaitu sekitar 39 juta meter kubik. Hal ini disebabkan pada bulan Juli tidak memiliki surplus air. Selanjutnya, defisit air yang terjadi pada bulan Agustus hingga Oktober menyebabkan tidak adanya air yang mengalir pada bulan tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan air permukaan dan nilai DRO memiliki hubungan yang berbanding lurus. Next.
Selanjutnya adalah analisis potensi air tanah yang dihitung dengan metode kuantitatif SNI dengan debit dengan persamaan imbuhan curah hujan dikalikan dengan luas area sesuai dengan jenis litologi dan dikalikan dengan nilai koefisien RC. Next. Hasilnya diperoleh bahwa debit total air tanah di Das Widoro dengan probabilitas hujan 60% adalah sekitar 400 juta meter kubik per tahun. Dan kemudian peta potensi air tanah diklasifikasikan menjadi kelas tinggi, sedang, dan juga rendah. Untuk yang memiliki kelas tinggi banyak terdapat pada bagian tengah dari Das Widoro. Next. Selanjutnya adalah analisis kebutuhan air. Analisis kebutuhan air dilakukan pada kebutuhan air domestik, kebutuhan air untuk pertanian, kebutuhan air untuk peternakan, kebutuhan air untuk sekolah, kebutuhan air untuk fasilitas ibadah, dan kebutuhan air untuk restoran dengan rumus yang tertera dalam diagram material. Data yang digunakan adalah data BPS, sehingga data tersebut masih berdasarkan unit administrasi, sedangkan tidak seluruh wilayah desa masuk dalam Das Widoro. Data tersebut diolah menggunakan rumus rata timbang. Lanjut. Kebutuhan air total di Das Widoro adalah 247.042,2 meter kubik per tahun. Total kebutuhan air Das Widoro berdasarkan sektor paling banyak digunakan adalah sektor domestik, yaitu sebanyak 78%. Sektor domestik digunakan paling banyak sering digunakan karena menjadi kebutuhan pokok manusia dalam menjalani keseharian. Sedangkan total kebutuhan air Das Widoro berdasarkan desa paling banyak berada di Desa Putat, yaitu 34%. Hal ini karena Desa Putat memiliki jumlah penduduk dalam Das yang paling banyak, di mana jumlah penduduk merupakan parameter perhitungan kebutuhan air domestik yang menjadi sektor dengan kebutuhan air paling banyak digunakan. Lanjut. Selanjutnya, analisis neraca air, indeks penggunaan air, dan rekomendasi pengelolaan sumber daya air. Analisis neraca air dan arahan pengelolaan sumber daya air dilakukan dengan metode neraca air ton unit meter berdasarkan data kebutuhan air, ketersediaan air, dan indeks pemakaian air. Indeks pemakaian air merupakan nilai yang didapatkan dari pembagian nilai besarnya kebutuhan air dengan ketersediaan air. Hasil dari IPA tersebut kemudian diklasifikasikan untuk kemudian dimasukkan dalam tabel indeks penggunaan air Das Widoro. Berdasarkan perhitungan kelas indeks penggunaan air Das Widoro probabilitas 60% dan 80%, secara keseluruhan wilayah Das Widoro Kabupaten Gunung Kidul masuk ke dalam kategori kelas 4. Hanya berbeda nilai indeks sebesar 0,00 sekian dan 0,00 sekian. Kategori kelas 4 menunjukkan bahwa ketersediaan air di wilayah tersebut tergolong sangat mencukupi apabila dibandingkan dengan kebutuhan air domestik masyarakat. Rekomendasi pengelolaan air, melimpahnya air yang masih cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik masyarakat sekitar Das Widoro tidak dapat menutup kemungkinan terjadinya krisis air. Pada bagian hilir sungai dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan domestik, industri maupun non-domestik. Mengingat pemanfaatan tersebut akan sangat mempengaruhi kemurnian kualitas air di bagian tersebut, maka dalam menangani masalah kualitas air, pemerintah harus menyiapkan strategi untuk menjaga kualitas air melalui dinas terkait agar air pada bagian hilir tetap dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang. Kesimpulannya, yang pertama yaitu analisis kesesuaian dengan metode weight factor matching menunjukkan sebagian besar lahan di Das Widoro tidak sesuai untuk ditanami singkong. Metode arithmetic matching menunjukkan lahan tersebut cocok ditanami singkong. Sedangkan untuk kelas kesesuaian lahan kacang tanah ini didominasi oleh kelas S1 yaitu kelas sangat sesuai. Berdasarkan hasil analisis kesesuaian lahan permukiman, kelas kesesuaian lahan S1 banyak ditemukan di daerah Das Widoro dan kelas kesesuaian lahan N banyak ditemukan di daerah utara Das Widoro. Kedua, rekomendasi penggunaan lahan pada bagian hulu Das ialah kebun campuran dan ladang tegalan. Bagian tengah dapat diisi sawah irigasi dan semak belukar, sedangkan pada bagian hilir digunakan sebagai permukiman dan hutan konservasi. Tanaman pangan yang direkomendasikan adalah singkong dan kacang tanah. Berdasarkan perhitungan sesuai SNI, debit air tanah Das Widoro adalah 400 juta meter kubik per tahun untuk probabilitas hujan 60%. Keempat, rekomendasi upaya paling tepat untuk pencegahan permasalahan air adalah dilakukannya peningkatan kesadaran masyarakat dan strategi pengelolaan Das dengan melakukan pemanfaatan sumber daya air berdasarkan fungsinya masing-masing pada bagian hulu, tengah, dan hilir. Terima kasih.